kalau untuk masalah hukum, proses hukum kan udah berjalan, jadi ya ikutin proses hukum yang udah berjalan aja sih, ikutin sidang gitu. Cuma ya alangkah baiknya kalau dia datang sama aku langsung, minta maaf langsung gitu. Ya mungkin namanya hati manusia kan gak ada yang tahu, bisa dibolak-balik kan gitu. Cuman dia gak ada respon baik untuk meminta maaf, malah kemarin waktu ada pengajuan gugatan yang akhirnya kita kasih tahu ke pengacaranya, pengajuan gugatan itu ada yang nilai nominalnya kita sebenarnya turunkan, tapi ternyata dia malah menolak, belum membaca dan udah langsung menolak gitu. Dan menurut aku pengacaranya juga nggak etis aja sih gitu, karena kalau menurut pengacaraku sendiri biasanya kalau kita mengajukan gugatan harusnya dibaca dulu, ini malah langsung ditolak gitu. Pertama kali Mbak tahu nih kalau nama Mbak di Plaget itu? Aku taunya pertama dari teman-teman, terus ada dari fans aku, terus dari teman-teman Trans 7 juga. Akhirnya tahu dari manajerku dan aku bilang untuk cari tahu, langsung manajerku ke klubnya dan benar dia pakai nama Jenny Cortez di flyer. Nah akhirnya pas udah tahu nama Instagramnya apa, aku cek langsung, aku sendiri yang ngecek, aku sortir ke bawah. Ternyata dia pakai nama aku dari tahun 2018 bulan Mei. Sebelum jalur hukum ada musyawarah dulu nggak Pak? Oh iya, ada musyawarah. Jadi sebelum proses jalur hukum itu 2 bulan kita udah musyawarah, tapi nggak ada titik temu. Karena kan gini, dia hanya meminta maaf lewat pengacaraku. Cuman kan dia selama 1 tahun ini kan udah memakai namaku. Jadi istilahnya profesional kerjanya tuh nggak ada gitu. Jadi akhirnya kita masukkan ke jalur hukum. Mbak, sedikit dong tadi soal yang artis yang suka pamer saldo ATM. Iya. Gimana sih menurutnya Mbak tadi? Ya pokoknya untuk artis siapa aja aku nggak sebutin namanya ya. Cuma menurut aku Nora aja sih, artis-artis yang mamerin, bukan mamerin, sebenarnya mungkin itu kebutuhan konten dan diminta untuk membuka cek saldo gitu. Dan menurut aku sih kayak nggak etis aja kalau kita buka cek saldo. Sebenarnya mungkin niatnya bukan pamer tapi memperlihatkan pada saat situasi syuting. Tapi kan kita bisa menolak gitu. Dia menurut aku Nora aja sih, kampungan. Jadi orang kota yang tinggal di Jakarta, tapi sifatnya kampungan gitu. Kayak orang kampung, tapi kalau dia berpikirnya kota kan nggak kayak gitu. Menurutku sih gitu ya. Tadi kan ada Mas Uya di dalam, Mas Uya kan juga Kan dia mengakui kalau dia Nora gitu. Ya Mas Uya, tadi aku bilang, gimana Mas Uya? Terus dia bilang, gue Nora dong Jen. Iya emang Nora. Dia ketawa-ketawa aja. Tapi itu dalam bercanda kali Mbak ya yang... Iya bercanda sih, cuman yang kena juga sih, dia bilang kesentil juga sih gue gitu. Iya karena gimana ya Mas Uya, menurut aku kayak misalkan Mas Uya minta collab sama aku untuk di YouTube, terus aku harus cek saldo aku gitu, kayak nggak penting banget buat aku gitu. Dan menurut aku ya artis-artis yang kayak gitu norak aja sih, dan aku nggak mungkin kayak gitu. Ada rasa ketakutan nggak Mbak? Apa? Kan Mbak nyentil deh artis yang suka pamer. Itu ada rasa ketakutan nggak bakal disentil balik? Oh enggak takut. Sentil baliknya gimana, kan aku nggak sebutin nama. Karena artisnya banyak kan yang sekarang pamerin rekening saldonya, nggak cuma satu kan, ada banyak beberapa gitu. Dan ya kalau mereka merasa ya sebaiknya kan jangan seperti itu, karena kan ada sisi negatif, ada sisi positif. Positif memang mungkin untuk membangun mereka agar cepat bisa mendapatkan pundi-pundi dengan cara kerja keras. Tapi di sisi lain ada sisi negatif. Tidak semua orang mendapatkan pekerjaan dengan mudah untuk mendapatkan uang besar. Nanti yang ada mereka bisa nyolong, bisa rampok atau apa. Nah, ada sisi anak kecilnya ya. Zaman sekarang ini kan YouTube bisa dilihat oleh semua orang. Orang selalu berpikir harus dijaga dong anaknya, harus dijaga. Kan orang tua itu kan nggak bisa menjaga anaknya terus, karena aku punya anak kecil juga yang sekarang suka nonton YouTube. Anakku masih bisa aku jaga, nggak nonton YouTube yang aneh-aneh. Tapi pada saat dia sekolah, saat dia di jalan, mana bisa kita mengerem dia untuk nonton YouTube. Jadi aku ngeliat maksudnya adalah anak-anak kecil, sebaiknya kan janganlah Om Uya, karena ada sisi anak kecil yang mereka belum mengerti mana sisi baik, mana sisi negatif gitu. Takutnya dia malah nyolong uang mamanya, ngambil ATM mamanya, dia pamerin ke teman-temannya, kan nanti bisa dirampok atau apa. Salah satunya kita sebagai public figure, muka kita dilihat orang, mereka tahu kita, takutnya di jalan artis ini nih uangnya banyak, tiba-tiba dirampok, dibunuh. Ya aku sih cuma mengingatkan, tapi balik lagi ke mereka.